atas berkat rahmat dan iradahnya kita masih diberi nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan untuk kemudian sampai insya Allah ke bulan Ramadan, dan insya Allah biiznillah kita bisa menyelesaikan bulan Ramadan ini dengan maksimal. Jemaah yang dirahmati Allah, ketika masuk bulan Ramadan, marhaban ya Ramadan, masyhur di telinga kita surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Masyhur bagi kita mendengar ayat ini. Kalau kita coba menganalisis, coba mentadabburi ayat ini, maka kita akan melihat ada 3 kata kunci di sana. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu, al-aman, ya, orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumus syiyam, ada as-syiyam, as-saum di sana. Kemudian di akhir tattaqun. Kalau kita coba melihat maka atau menganalogikan, ini mirip dengan analogi mesin, analogi sebuah sistem, ya. Ada input, ada sistemnya, ada outputnya, ada bahan bakar, ada mesinnya, ada force-nya, ada kerjanya. Atau ada target yang membuat kita termotivasi, kemudian ada sistem di tengahnya yang kita berstrategi, dan ada modalnya. Maka kalau kita melihat amanu, dan setiap orang insya Allah kita termasuk orang-orang yang beriman, maka di sistem tersebut ada sesuatu yang harus kita lakukan. Ya. Kita harus berstrategi sehingga kalau dia mesin, efisiensinya maksimal. Biasanya kalau membangkit listrik itu 33% dari kekuatan fullnya. Daya yang harusnya bisa keluar, tapi biasanya cuma 33 atau sampai 40%. Nah, inilah yang harus kita pikirkan, bagaimana kemudian kita bisa memaksimalkan, berstrategi di dalamnya. Ada yang kita capai. Al-misal di bulan Ramadan, Syahrul Quran, ya, di mana Allah membuka ganjaran begitu banyak, begitu luas, ya. Salah satunya dengan membaca Al-Quran. Kita dapatkan pahala di tiap hurufnya bukan lagi 10 kali, ya, tapi berkali-kali, ya. Yudhaifu liman yasha. Allah bisa lipat gandakan sesuka dia, ya. Allah wasi'un alim, ya. Allah Maha luas, kemudian Maha mengetahui akan itu. Lalu misal membaca Quran, kita sudah punya target dalam Ramadan, saya ingin baca Quran, banyak-banyak baca Quran, nikmat baca Quran. Namun kadang kita temui ada masalah, kadang nafas tidak sampai, kadang tidak pas penyebutan, kadang kita temui ini aneh, gharib gitu ya, kalimat-kalimat. Maka kita perlu berstrategi sana. Terkait hal tersebut, para qori itu biasanya mempersiapkan diri. Ini sebagai analogi contoh saja. Mereka biasa menarik nafas panjang, simpan di dada selama 30 detik, salah samarrah 3 kali, kemudian keluar 3 kali berulang, terus seperti itu kula yaum setiap hari, maka nanti akan ada improve. Kemudian setelah itu tarik nafas, simpan di perut, kemudian bersuara, ya. A, I, U, ya. A sepanjang-panjang. Ini biasa yang dilakukan oleh para qori. Kemudian terkait bagaimana makharijul hurufnya. Nah, kita bisa coba, ya, ada tips, kita bisa lihat di YouTube, ya. Ada Ustadz Abu Robani, itu makharijul huruf. Kita bisa coba. Nanti di sana dicontohkan dengan mudah. A, I, U, Ba, U, An, Ani, A, Na, Minal, Mu, Ni, A, I, An, Ani, A. Babi, Bu, Bab, Bu, Bambani, Babna, Minal, Mubni, Mabi, Bambani. Jadi beliau mencontohkan cara yang mudah untuk memperbaiki makharijul huruf. Kalau kata-kata gharib, ya, aneh gitu ya, tidak biasa kita dengar, maka tidak ada jalan lain, maka kita belajar bahasa Arab di dalamnya. Paling tidak kosakata-kosakata yang sering ada dalam Al-Quran. Nah, ini hanya analogi saja bagaimana kita berstrategi akan sesuatu yang ingin kita capai. Ada di sana qiyamul lail. Bagaimana supaya kita nikmat qiyamul lail? Ada baca Quran, ada sedekah, bagaimana supaya kita nikmat bersedekah. Nah, terkait hal tersebut, izinkan kami, saya mewakili DKM Permata Iman,
insya Allah berusaha menjadi wasilah kebaikan untuk memudahkan jamaah sekalian mencapai atau memaksimalkan bulan Ramadan dengan program-program yang insya Allah kami laksanakan. Yang pertama, sudah rutin tausiah, ya, kemudian sholat tarawih berjamaah. Saya koreksi, 4 rakaat, kemudian 3, ya, sebagaimana yang umum kita di sana. Kemudian yang kedua, takjil bersama setiap hari, insya Allah. Dan kami juga membuka kesempatan, ya, memberikan kesempatan kepada jamaah yang mau berkontribusi, menyumbang, ya, baik melalui panitia atau secara langsung. Ya. Ingat jamaah sekalian, ini kesempatan hanya sebulan, ya, di mana di dalamnya pahala yang luar biasa diberikan. Di luar bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dalam surat Al-Baqarah, "Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim." Permisalan orang yang menginfakkan hartanya, ini di luar bulan Ramadan, seperti sebuah biji yang kemudian ditanam, dia menghasilkan 7 tangkai. Di setiap tangkainya nanti menghasilkan 100 biji lagi, ya, 700 kali. Kemudian ditambah di sana, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah bisa melipat gandakan lebih banyak daripada itu. Itu di luar bulan Ramadan, apalagi di dalam bulan Ramadan. Kemudian setelah itu, insya Allah program tadarus Al-Quran ikhwan akhwat ba'da subuh. Yang keempat, kajian hadis dan pembelajaran bahasa Arab, insya Allah rutin kami lakukan setiap tahun. Insya Allah kali ini dilaksanakan di Sabtu, minggu kedua dan minggu ketiga. Kenapa jamaah sekalian? Ini program yang sangat penting. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun." Ya, jadi sering-sering Allah menempelkan, ya, Al-Qur'an Al-Arabi. Ya, ini sesuatu yang tidak bisa dilepas, ya. Maka penting bagi kita bagaimana kita kemudian improve, ya. Paling tidak setiap bulan Ramadan kita mengulang atau kita meningkatkan pemahaman kita. Insya Allah juga kita laksanakan program coding untuk anak-anak. Kami memahami bahwa masjid ini tidak hanya sebagai tempat ibadah, tapi juga mempersiapkan generasi muda yang terbaik. Ya. Kita tidak boleh kalah. Ya. Ibadah bagus, kemudian juga hal-hal lain kita perkuat. Insya Allah dilaksanakan di minggu kedua dan minggu ketiga, di hari Minggu. Kemudian ada bazar Ramadan. Nah, kalau jamaah sekalian melihat ada tenda di belakang, nah, tenda tersebut insya Allah akan diisi oleh bazar-bazar. Bulan Ramadan ini bulan penuh berkah. Yang senang pada saat bulan Ramadan tidak hanya kaum muslimin, ya, kita pahami bersama. Bahkan kaum lain pun menyenangi, ya, senang, berbahagia. Ya. Katanya kalau masuk bulan Ramadan itu bisnis atau pesanan akan suatu, ya, apa saja itu 2-3 kali lipat meningkat. Ya. Maka kami juga berikhtiar, insya Allah masjid menjadi wasilah, ya, mempertemukan kaum muslimin, ya, yang ingin belanja dengan penjual kaum muslimin. Jadi kita menguatkan ekonomi umat, insya Allah. Kemudian ada kultum ba'da subuh setiap hari, tahsin anak-anak Senin sampai Kamis, nuzul Quran 17 Ramadan, kajian subuh, ya, dari Syekh dari Palestina. Jamaah 2 kali insya Allah di tanggal 22 ba'da subuh dan 28. Jamaah sekalian yang rahmati Allah, kita pahami, kita melihat bersama bagaimana ujian saudara kita di Palestina. Tidak sebanding, ya. Tidak secuil kita mungkin bisa merasakan apa yang mereka derita. Maka penting bagi kita, ya. Allah melalui Rasulnya katakan, ta'arraf ilallah fir raha, ya'rifka fisyiddah, ya. Ingat-ingat Allah pada saat kamu tidak sedang dalam kesulitan, maka pada saat kesulitan Allah akan mengingatmu. Nah, ini salah satu jalan kita untuk mengingat saudara kita, yang mengingat Allah dengan mengingat saudara-saudara kita yang sedang kesulitan. Mari kita siapkan infak terbaik kita melalui nanti Syekh dari Palestina. Kemudian qiyamul lail dan sahur bersama di malam ganjil, sebelum malam ganjil terakhir 21, 23, 25 dan 27 Ramadan, ya. Bulan Ramadan sekali lagi terbatas kan, ya. Penting untuk kita untuk kemudian berusaha, ya, memaksimalkan dengan segala cara. Setiap orang punya strateginya, ya. Jangan sampai kita seperti yang ada sebuah amsal peribahasa dalam bahasa Arab,
As-saif doyatul laban. Ya. As-saif di musim panas doyatul laban. Kamu menyanyiakan susu. Ya. Ini dalam sastra Arab disebut sebagai peribahasa. Ya. Apa maksudnya? Ini menggambarkan dahulu itu ada orang yang menyia-nyiakan kesempatan yang pernah dia miliki. Ya. Jadi diceritakan dulu ada orang yang menikah dengan seorang tua yang kaya, kemudian dia minta bercerai, kemudian pada saat musim panas dia melihat ada hewan ternaknya, dia minta susu, dia ingin susu dari hewan ternak tersebut. Jawaban orang yang tadi, as-saif doyatul laban. Jangan sampai kamu menyia-nyiakan apa yang sudah pernah di tanganmu, kemudian lepas, dan itu menjadi sesuatu yang kita inginkan. Kemudian ada khatmul Quran, tahsin anak-anak. Kemudian juga insya Allah panitia kami menerima zakat, infak, dan sedekah. Ya, zakat fitrah wajib. Dan juga jangan lupa biasanya ada orang-orang yang menggunakan zakat, menggunakan Ramadan sebagai waktu untuk membayar zakat malnya. Ya. Jadi kalau haulnya sudah tercapai, nisabnya sudah tercapai, ya, emas misalkan, ibu-ibu tolong dicek emasnya. Ya, tidak hanya emas batangan, ya, atau emas lempengan yang kalau sudah mencapai 85 gram maka dia harus di 2,5%. Tapi juga perhiasan yang jarang dipakai. Ya. Kalau misalnya punya emas 100 gram sudah lebih, tapi sering dipakai, nah itu secara fikih tidak perlu tidak ada kewajiban. Ya. Namun kalau jarang, maka. Kemudian sholat Idul Fitri 1 Syawal, insya Allah kami akan melaksanakan. Itu jamaah sekalian, bismillah, semoga mari kita berdoa, semoga program ini yang kami ikhtiarkan bersama-sama dapat memberikan manfaat semaksimal mungkin untuk jamaah dan berjalan dengan sebaik-baiknya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Aku qauli hadza, astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.